Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, kita akan membahas lanjutan pembahasan kita tentang dinamika dalam pengesahan Pancasila. Pada presentasi ini kita akan mengulas perjalanan heroik dan dinamis di balik penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dari pembentukan PPKI hingga sidang bersejarah pada 18 Agustus 1945. Pasca ataupun setelah terjadi pengeboman yang dilakukan oleh sekutu di daerah Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, dan kabar ini pun terdengar ya oleh para tokoh kemerdekaan kita di tanah air, sehingga ketika mengetahui posisi Jepang yang semakin terhimpit dalam perang Asia Pasifik, mendorong para tokoh nasional kita untuk segera menyatakan kemerdekaan dari penjajahan Jepang. Dalam situasi genting tersebut, ya pemerintahan kolonial Jepang melalui perwira tingginya yaitu Hisaichi Terauchi ya mengumumkan pembentukan sebuah panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Lalu di tanggal 12-nya Hisaichi Terauchi pun mengumumkan anggota ataupun pemerintah kolonial ini mengumumkan keanggotaan PPKI yang jumlahnya ada 21 orang ya, yang dipimpin oleh Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Adapun anggotanya ya seperti yang bisa kalian lihat ya, rata-rata memang orang-orang yang ada di sidang BPUPK pertama ataupun panitia 8, panitia 9 dan lain sebagainya. Ini, walaupun ada mungkin beberapa yang tidak disebutkan ya pada pembahasan sebelumnya ya, atau dalam panitia 9, panitia 8 atau anggota BPUPK. Namun ternyata tanpa pengetahuan Jepang ya, Indonesia ataupun anggota PPK ini bertambah jumlahnya ya, bertambah 6 orang yang menjadi 27 orang, termasuk tokoh-tokoh penting seperti Ahmad Subarjo, Ki Hajar Dewantara dan lain sebagainya. Maka PPKI mewariskan tugas BPUPK untuk memastikan kemerdekaan berjalan lancar dan meyakinkan rakyat. Ini diantara tugas PPKI gitu ya. Kalau kalian lihat di buku, di sana ada kok gambarnya gitu ya. Tadi PPKI ini berkewajiban untuk meyakinkan rakyat di tanah air terkait kemerdekaan yang akan segera diproklamasikan. Nah, sebelum PPKI ini atau melakukan sidang, karena tadi kita lihat ya tanggal 12 diumumkan anggotanya, ternyata Jepang ini udah nyerah duluan nih tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kemudian pada malam harinya di 15 Agustus 1945 ini ataupun setelah ya Jepang menyerah, ini terjadi vacuum of power gitu ya. Ada kekosongan kekuasaan. Ya. Pada malam harinya ditanggapi nih oleh para pemuda kita gitu ya di tanah air untuk mendesak Bung Karno ya dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka mereka mengadakan rapat tuh pada 15 Agustus 1945 pada malam hari, di mana ini dilakukan oleh para pemuda kita ya, bangsa kita di daerah Pegangsaan Timur Jakarta yang diketuai oleh tokoh pemudanya yaitu adalah Khairul Soleh. Mereka menyepakati gitu ya mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Dan setelah rapat ya sudah mengambil keputusan bahwasanya harus segera dimerdekakan, maka Khairul Soleh ini memerintahkan Wikana dan Darwis diutus untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mendeklarasikan ataupun mendeklarasikan ya atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
selekas-lekasnya, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun seperti yang kita ketahui bahwasanya Bung Karno dan Bung Hatta ini menolaknya. Tentu menolaknya, kalau nggak ditolak berarti kemerdekaan kita bukan 17 Agustus gitu ya. Di sini dijelaskan gitu ya oleh Soeharto dan Dorothea Rini Yunarti dalam konflik di balik proklamasi, menjelaskan alasan Bung Karno menolak gitu ya dan Bung Hatta ini karena bahwasanya proklamasi kemerdekaan Indonesia ini nggak bisa dilakukan dengan secara gegabah dan harus dibahas oleh para anggota PPKI yang telah terbentuk. Ya, jadi memang dalam memutuskan urusan besar ini kita nggak bisa gegabah ya Nah ya. Jadi memang harus dibahas dulu gitu. Tapi yang ditangkap oleh para pemuda, tokoh pemuda kita, bahwasanya Bung Karno dan Bung Hatta ini masih terpengaruhi oleh pihak Jepang. Maka dari itu setelah tahu ditolak pada 16 Agustus 1945 dini hari itu mereka mengadakan rapat lagi sebagaimana yang dijelaskan oleh Haryono Riyandi dalam tulisannya gitu ya, Proklamasi 17 Agustus 1945 Revolusi Politik Bangsa Indonesia. Ya, mereka mengadakan rapat lagi. Kalau tadi di Pegangsaan Timur Jakarta, ini di Cikini nomor 71 Jakarta. Jam berapa? Dini hari sekali jam 12:30 pagi. Kita mah jam 12:30 pagi ya paling kebanyakan ngapain ya? Mabar, kemudian nonton drakor, nonton anime dan lain sebagainya gitu ya. Ngapain nih rapatnya? Tadi balik lagi karena ya di sini tokoh pemudanya ada siapa aja. Di situ ada Khairul Soleh, ada Johar Nur, ada Kusnandar dan lain sebagainya gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri di buku gitu ya. Nah, karena tadi merasa bahwasanya Bung Karno ini masih terikat gitu ya, ataupun masih terpengaruhi oleh pihak Jepang karena menolak gitu ya. Karena kita tahu ya PPKI tadi itu adalah buatan ataupun yang disusun ataupun dibuat oleh pihak kolonial Jepang. Sehingga pada keputusan itu pun memutuskan bahwa kedua tokoh tersebut harus kita ungsikan keluar Jakarta. Ya. Sedangkan ya golongan tua ini lebih berhati-hati ya, tapi dua-duanya sama kok sama-sama ingin terjadinya kemerdekaan Indonesia untuk waktu yang secepat-cepatnya. Akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok gitu ya, yang menjadi titik balik gitu ya. Akhirnya pada pukul 4.30 WIB para pemuda ini membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang yang berada di Jawa Barat. Aksi ini tujuannya untuk menekan mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan lepas dari pengaruh Jepang. Namun Bung Karno dan Bung Hatta tetap teguh pada pendiriannya, tidak gentar gitu ya, walaupun sudah dipaksa. Bahkan di situ mereka ingin segera juga bahkan di tadi di Rengas Dengklok di Jawa Barat ini untuk diproklamasikannya di sana gitu ya. Hingga akhirnya kabar penculikan ini pun terdengar oleh tokoh tua gitu ya, atau golongan tua, yaitu oleh Ahmad Subarjo. Kemudian Ahmad Subarjo pun yang menemui tokoh-tokoh pemuda, diantaranya yaitu adalah Wikana, ya minta informasi lah apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Hingga akhirnya sudah mendapat gambarannya, akhirnya Ahmad Subarjo beserta tokoh muda lainnya atau dengan beberapa tokoh lainnya seperti Sudiro dan Yusuf Kunto akhirnya pergi untuk menjemput Bung Karno ke Rengas Dengklok dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Dan akhirnya berhasillah dibawa dan ada sebuah kesepakatan bahwasanya proklamasi paling lambat itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena kemerdekaan ya harus dideklarasikan tetapi tetap dilakukan di Jakarta. Ini ya keputusannya. Maka ya terjadilah momen krusial yaitu perumusan naskah proklamasi.
Rombongan pun akhirnya kembali ke Jakarta dan mencari tempat aman untuk merumuskan naskah proklamasi. Dan terpilihlah rumahnya milik Laksamana Tadashi Maeda, ya, di mana beliau ini adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Kenapa rumah Tadashi Maeda ini yang dipilih? Pertama, ya, di sini dijelaskan untuk keamanan dan juga karena Laksamana Tadashi Maeda ini memiliki hubungan yang dekat dengan Ahmad Subarjo dan juga Muhammad Hatta, sehingga ya dipilihlah rumah tersebut gitu ya. Dan diketahui ada beberapa orang yang turut hadir dalam peristiwa perumusan naskah proklamasi tersebut. Ya diantaranya ada Muhammad Hatta, ada Ahmad Subarjo, ada Sudiro, Soekarni, BM Dia, serta ada beberapa orang lain Jepang nih selain Laksamana Maeda gitu ya, yaitu ada Nishijima, Shigetada Nishijima dan Tomegoro Yoshizumi, dan juga ada Miyoshi. Jadi ada 4 orang Jepang gitu ya. Meski begitu, gak semua orang gitu ya di sini terlibat secara langsung dalam perumusan naskah proklamasi. Menurut Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo dalam bukunya gitu yang berjudul Untuk Negeriku dan Lahirnya Republik Indonesia, perumusan naskah proklamasi ini terjadi di ruang makannya rumah Laksamana Maeda. Ahmad Sumarjo menuturkan bahwa pada mulanya di ruangan tersebut hanya terdapat Soekarno, Muhammad Hatta, Laksamana Maeda, Miyoshi, dan dirinya, yaitu Ahmad Subarjo. Saat naskah proklamasi hendak ditulis, Laksamana Maeda dan Miyoshi pun secara bergiliran mengundurkan diri sehingga hanya tersisa 3 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo gitu ya. Dan dalam momen perumusan naskah proklamasi yang bersejarah itu, ya, Soekarno mempersilahkan untuk kepada Bung Hatta atau Muhammad Hatta sebagai penyusun teks proklamasi. Karena apa? Karena Bung Karno memandang bahwasanya Muhammad Hatta ini memiliki kemampuan bahasa yang baik. Kendati begitu, Muhammad Hatta justru menginginkan Soekarno yang dipandang memiliki kemampuan menulis yang lebih baik. Jadi sama-sama nunjuk nih. Akhirnya terjadilah sebuah kesepakatan. Gini aja deh, ya, Muhammad Hatta mendikte baris per baris dalam kalimat teks proklamasinya. Adapun Bung Karno ini yang nulisnya, gitu ya. Jadi Soekarno akhirnya memegang pena dan menuliskan teks proklamasi yang terdiri atas 2 kalimat, gitu ya. Kalimat tersebut gitu ya, yang pertama berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini kalimat keduanya gitu ya. Ini diambil dari kalimat atau akhir alinea ketiga Piagam Jakarta gitu ya. Kalau kita lihat di di buku itu ada tuh gambarnya ya. Itu satu siapa yang berdiri, itu BM Diah ya, yang nantinya menjadi yang ngeliput ataupun seorang wartawan gitu ya. Dan akhirnya setelah teks proklamasi dirumuskan oleh para tokoh bangsa yang hadir saat itu, yang dimana mereka berdiskusi terkait di mana tempat pembacaan teks proklamasi, akhirnya dilakukanlah atas pertimbangan keamanan, dilakukanlah di kediamannya Bung Karno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan tepat pada pukul 10 WIB ya, pada tahun atau tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi pun dibacakan. Kemudian PPKI pun melakukan sidang pertamanya gitu ya. Dan yang perlu kita ketahui, jadi itu kalau yang nulis itu Bung Karno ya. Kalau Sayuti Melik itu adalah orang yang ngetik teksnya ya. Bahkan dikatakan tulisan tangan Bung Karno ini setelah selesai dibacakan proklamasi ini malah dibuang gitu ya.
dan berhasil ditemukan oleh BM dia ya dari ya memang mungkin sejarah kita gitu ya sering banget melupakan sejarah. Bahkan dikatakan bahwasanya Bung Karno saat itu sedang tidak baik-baik saja atau sedang sakit. Maka setelah itu Bung Karno pun kembali ke kediamannya ataupun istirahat. Nah, tadi kita balik lagi ke awal atau ke pembahasan kita. Kemudian PPKI pun melakukan sidang pertamanya yang digelar tepat 1 hari setelah proklamasi, yaitu 18 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI ini diadakan ya untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Juga untuk apalagi pemilihan pemimpin, yaitu memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Dan dalam rapat ini atau sidang ini pun yaitu pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas presiden secara sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Dan sidang ini adalah momen krusial yang meletakkan dasar-dasar kenegaraan Republik Indonesia yang baru merdeka. Kemudian ya Pancasila dari Piagam Jakarta ke pembukaan Undang-Undang Dasar. Sidang pertama PPK ini menghadapi tantangan yang signifikan terkait rumusan sila pertama Pancasila. Keberatan muncul dari perwakilan Indonesia bagian timur terhadap frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Afwan sebelumnya ya di tanggal 19 Agustus juga di sini ada terjadi rapat gitu ya, yaitu isinya menghasilkan beberapa putusan. Yang pertama untuk membagi wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi, kemudian pembentukan komite nasional di daerah dan menetapkan 12 departemen kementerian dengan masing-masing menterinya. Kemudian juga terjadi rapat lagi di tanggal 22 Agustus 1945 yang menghasilkan putusan yang pertama, yaitu pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Oke, kita balik ke yang ada di sini gitu ya. Sidang pertama merupakan sidang terpenting dalam sejarah karena di dalamnya terdapat peristiwa penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan sidang tersebut juga dihadiri oleh kelompok pemuda yang diwakili oleh Khairul Soleh, Sukarni, dan Wikana. Pada kesempatan itu, Khairul Soleh memberikan kritik keras pada PPKI yang dianggap sebagai lembaga yang masih membawa pengaruh Jepang. Dan ia berpandangan bahwa semenjak Indonesia merdeka, semua yang berkaitan dengan Jepang ini harus dihapus, disingkirkan, dibuang gitu ya, dan mendesak agar rapat ini dipindahkan ke tempat yang lebih terbuka. Jadi rakyat ini dapat mengikuti jalannya persidangan, dan Khairul Soleh pun meminta agar PPKI ini diubah menjadi KNI, yaitu Komite Nasional Indonesia. Dan Muhammad Hatta pun seperti yang diakuinya dalam buku Untuk Negeriku tersebut merespon tuntutan para pemuda ini yang disuarakan oleh Khairul Soleh dengan mengatakan bahwa kepada Jepang kami katakan bahwa rapat ini adalah rapat panitia dan terhadap rakyat kami tanggung jawabkan bahwa rapat ini adalah rapat Komite Nasional Indonesia pertama. Dan Soekarno pun mendukung sepenuhnya pernyataan Muhammad Hatta tersebut. Nah, dalam sidang yang tadi ternyata ada pembahasan yang penting banget, yang tantangan yang signifikan gitu ya, karena ada Piagam Jakarta tuh ya, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya gitu ya. Dan ini mendapatkan penentangan yang cukup keras gitu ya oleh saudara kita yang di bagian timur, karena pasti notabene mereka adalah orang-orang yang non-Islam gitu ya. Sehingga di sini gitu ya Muhammad Hatta gitu ya melakukan rapat gitu ya, daripada nanti terjadi di sini yang bagian saudara kita yang bagian timur, salah satunya di sini disebutkan ada Johannes Latuharhari gitu ya, karena mereka merasa didiskriminasi. Muhammad Hatta pun akhirnya sebagai wakil ketua PPKI lantas mengajak para tokoh Islam untuk mengadakan rapat kecil di hari berikutnya.
yaitu 18 Agustus 1945. Ya, sebelum sidang pertama dimulai. Nah, untuk membahas apa tadi tentang kalimat ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan sejarah mencatat rapat tersebut berlangsung hanya sebentar aja, 15 menit. Dengan kesepakatan penting yaitu mengubah kalimat tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya PPKI pun kemudian melakukan sidang pertamanya yang tadi tuh tanggal berapa? 18 Agustus 1945. Yang ya bagaimana tokoh-tokoh Islam kita lebih cepat ya memutuskan karena lebih mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan lainnya. Dan sidang pertama PPKI resmi dibuka pada pukul 11.30 WIB dan diikuti oleh 27 orang anggota. Dan Soekarno mengawali sidang tersebut dengan sebuah pidato yang mengingatkan kepada para anggota PPKI bahwa Indonesia sedang berada dalam zaman peralihan yang berubah secara cepat. Karenanya mereka harus menyesuaikan diri dengan bertindak cepat pula. Bung Karno juga menekankan di awal sidang bahwasanya janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil saja, tetapi marilah kita menurut garis besar saja yang mengandung sejarah, gitu ya. Dan PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pembukanya. Oleh karena itu ya seperti yang kita lihat gitu ya, ada 5 sila gitu ya, seperti yang kita sudah bahas atau yang kita ketahui. Ini menandai gitu ya pengesahan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis negara, menjamin persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Dan Pancasila di sini sebagai pilar bangsa yang terus relevan. Dan proses kelahiran, perumusan, bahkan pengesahan Pancasila adalah cermin dari semangat musyawarah, kompromi, dan pengorbanan para pendiri bangsa. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945, dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 yaitu sebagai Piagam Jakarta dan diresmikan dan disahkan pada 18 Agustus 1945. Dengan kita memahami dinamika ini, penting untuk menghargai Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara tetapi juga sebagai hasil dari kearifan kolektif dalam mengatasi perbedaan demi cita-cita bersama. Pancasila akan tetap relevan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah zaman kita ini. Ya mungkin ini aja untuk pertemuan kita atau pembahasan kita kali ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.